Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 kelas PL2151 Ekonomi dan Ruang beranggotakan Kinara, Fahmi, Faza, Haris, dan Diva akan mempresentasikan tentang mekanisme pasar dan contoh-contoh implementasi di dunia. Pertama adalah latar belakang. Perekonomian sebagai salah satu aspek terpenting dalam pengkajian suatu wilayah secara umum dapat dipenuhi dengan menggunakan indikator-indikator yang ada seperti PDB, PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, tingkat Gini, tingkat HDI, dan seterusnya. Akan tetapi untuk mengetahui bagaimana ekonomi tersebut berjalan untuk masing-masing produk-produk yang diperjualbelikan secara bebas, perlulah dipelajari mekanisme pasar. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama mengetahui apa itu mekanisme pasar, kedua komponen-komponen mekanisme pasar, ketiga hal yang mempengaruhi mekanisme pasar, dan yang keempat contoh-contoh mekanisme pasar dari berbagai contoh produk di dunia. Adapun manfaat utama dari makalah ini adalah memberikan pengetahuan umum atas mekanisme pasar dan diharapkan dapat membantu membaca untuk menentukan bagaimana mekanisme pasar dari berbagai produk yang ada pada contoh atau produk lainnya. Pada penelitian ini, metode utama yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan data kuantitatif jika diperlukan. Material-material dari penelitian ini akan berupa data sekunder yang didapat melalui studi literatur dari sumber-sumber yang terpercaya. Sebelum masuk ke materi utamanya, sebenarnya apa sih mekanisme pasar itu dan kayak gimana? Secara umum, pasar ialah lokasi terjadinya jual beli. Dalam ilmu ekonomi, pasar didefinisikan sebagai suatu ruang di mana kekuatan penawaran dan permintaan bekerja untuk menentukan harga dan jumlah barang yang menghasilkan suatu transaksi. Sedangkan mekanisme pasar dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang terjadi di dalam suatu pasar. Berdasarkan pendapat para ahli, mekanisme pasar memiliki pengertian sebagai berikut. Yang pertama, mekanisme pasar adalah proses yang berjalan atas dasar gaya atau kekuatan tarik-menarik antar konsumen dan produsen yang bertemu di pasar. Dari proses tersebutlah terbentuknya suatu harga atas barang di pasar barang dan faktor produksi di pasar faktor produksi, itu menurut Budiono tahun 1982. Kemudian ada pula menurut Terharja dan Manurung tahun 1999 mengatakan bahwa mekanisme pasar merupakan proses penentuan harga berdasarkan kekuatan permintaan atau demand dan penawaran atau supply. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen mekanisme pasar. Ada 4 hal dasar dalam suatu pasar, yaitu pertama ada harga, jumlah, supply, lalu demand. Harga adalah nilai suatu barang yang ada pada suatu pasar. Berdasarkan harga yang ada di pasar, harga akan ditentukan dari keseimbangan penawaran dan permintaan. Harga sendiri umumnya direpresentasikan dalam ordinat pada grafik koordinat mekanisme pasar. Lalu ada jumlah barang. Jumlah barang atau kuantitas barang adalah jumlah barang yang ada pada suatu pasar. Umumnya kuantitas atau jumlah barang direpresentasikan pada absis dalam grafik koordinat mekanisme pasar. Selanjutnya ada supply. Supply dapat didefinisikan sebagai besaran jumlah produk yang tersedia di pasar. Penawaran umumnya dikontrol dan diubah jumlahnya oleh produsen. Secara umum, semakin besar harga suatu barang, maka semakin tinggilah penawaran yang akan dilakukan oleh produsen. Selanjutnya ada demand. Demand ialah besaran produk yang mau dibeli pada nilai tertentu oleh konsumen. Umumnya semakin rendah harganya, semakin tinggilah jumlah produk yang diinginkan. Lalu ada fungsi-fungsi mekanisme pasar. Yang pertama yaitu fungsi signaling. Maksud dari fungsi ini adalah menginformasikan produsen dan konsumen. Misalnya, secara umum, jika harga mulai meningkat, ini akan menginformasikan produsen untuk memproduksi lebih banyak produk, sedangkan ketika harga menurun, konsumen akan terinformasi untuk membeli lebih banyak produk. Lalu selanjutnya ada fungsi insentif. Maksud dari fungsi ini adalah memberikan insentif bagi produsen untuk memproduksi lebih banyak barang. Misalnya ketika telah mengetahui permintaan meningkat sehingga harga meningkat, ini akan menjadi insentif produsen untuk memproduksi lebih banyak. Lalu terakhir ada fungsi rationing. Maksud dari fungsi ini adalah membuat konsumen membatasi konsumsi atau dengan kata lain mengurangi permintaan karena adanya peningkatan harga. Interaksi yang terjadi dalam pasar. Yang pertama ada market equilibrium atau keseimbangan pasar. Nah, hal ini tuh bisa terjadi karena pertemuan antara kurva permintaan juga kurva penawaran. Pada kondisi ini, jumlah barang dan harga barang berada pada titik keseimbangan atau titik equilibrium. Pada titik equilibrium ini juga, surplus yang didapat oleh konsumen dan produsen sudah mencapai tingkat yang maksimum. Yang kedua, ada distorsi pasar. Nah, distorsi pasar itu terjadi karena market equilibrium yang tadi tuh terjadi penurunan ataupun penaikan, makanya terjadi distorsi pasar. Hal ini bisa terjadi karena adanya batasan harga di atas maupun di bawah titik equilibrium yang telah ditentukan. Nah, kenapa sih bisa terjadi hal itu? Jadi, hal itu tuh terjadi karena adanya subsidi, pajak, maupun monopoli pasar.
Nah, harga kalau di atas titik equilibrium itu namanya ceiling price, kalau harga di bawah titik equilibrium itu namanya floor price. Distorsi ini juga mempengaruhi surplus yang didapat oleh konsumen maupun produsen. Pergeseran supply. Pergeseran kurva penawaran akan mengakibatkan pergeseran pada titik equilibrium. Hal ini tuh bisa terjadi karena adanya peningkatan maupun penurunan biaya yang dikeluarkan oleh produsen. Nah, terjadinya itu biasanya karena adanya subsidi, adanya pajak, maupun penggunaan teknologi dan hal-hal yang lain. Nah, pergeseran itu ada yang ke kanan, ada juga yang ke kiri. Pergeseran penawaran yang ke kanan itu berarti terjadinya peningkatan pada penawaran. Tapi harga barangnya itu menurun, namun kuantitas barangnya itu meningkat. Kalau pergeseran ke kiri berarti penawarannya itu menurun. Berarti harga barangnya itu dia akan meningkat, namun kuantitas barangnya akan menurun. Selanjutnya ada pergeseran demand. Pergeseran kurva permintaan akan mengakibatkan perpindahan pada titik equilibrium juga. Nah, kalau tadi itu dia dipengaruhi oleh peningkatan dan penurunan biaya produsen, nah kalau sekarang itu dari peningkatan atau penurunan biaya dari konsumennya. Nah, hal itu tuh terjadi misalnya karena adanya tren, terus harga barang alternatif, atau kemauan pembeli untuk membeli suatu barang. Nah, kalau pergeseran ke kanan itu terjadi peningkatan pada kurva permintaan, habis itu harga barangnya itu naik, terus kuantitas barangnya itu juga naik. Kalau pergeseran ke kiri itu penurunan pada permintaan karena harga barangnya itu turun, terus habis itu kuantitas barangnya itu juga ikut turun. Baiklah, selanjutnya ialah contoh-contoh nyata interaksi terjadi pasar di dunia. Jadi interaksi-interaksi ini tuh yang dijelaskan sebelumnya itu bukan cuma teori aja, tapi terjadi di dunia. Contohnya distorsi pasar karena adanya oligopoli ataupun monopoli. Banyak contohnya. Google, Standard Oil, Microsoft, Apple, OPEC sebagai oligopoli. Di sini kami ingin kasih contoh oligopoli perusahaan lampu. Jadi pada tahun 1925 sampai 1939 itu ada oligopoli namanya kartel Phoebus. Mereka tuh mengontrol suplai lampu dunia. Jadi harga dikontrol, kualitas dikontrol. Jadinya ya perusahaan-perusahaan ini diuntungkan banget seperti di grafik ini. Jadi surplus mereka tuh tinggi banget, apalagi kalau dibandingkan surplus konsumen yang sangat minim. Apalagi kalau bisa diskriminasi harga, kalau bisa diskriminasi harga lebih parah lagi. Kemudian contoh selanjutnya distorsi pasar ialah distorsi pasar karena adanya pembatasan harga. Di sini paling devastating atau paling cocok sama PWK juga ialah rent control, pembatasan harga sewa. Di sini tuh buruk, terutama kalau rent control tuh di bawah harga pasar. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang-orang yang punya rumah itu nggak mau merentalkan rumahnya. Terus tidak ada pembangunan unit-unit perumahan untuk disewakan. Alhasil terjadi kelangkaan rumah untuk disewakan. Ini menyebabkan homelessness, menyebabkan krisis perumahan, terutama nih di negara-negara atau kota-kota di mana rent control diaplikasikan. Kemudian contoh nyata interaksi yang lainnya itu ialah perubahan pergerakan kurva permintaan. Jadi contohnya ini es kepal Milo nih. Es kepal Milo tuh biasa aja, tapi tiba-tiba naik banget, geser ke kanan banget, tapi dia turun lagi. Ini nih contohnya nih, kalau di contoh nyatanya ada namanya es kepal Om Bewok. Dia tuh pas awal-awal tuh, pas mulai populernya es kepal Milo, ngakunya bisa laris 60 kg Milo per hari. Tapi pas dia turun lagi, langsung turun drastis. Sehari cuma bisa habis 300 gram mungkin. Dan itu pun tidak pasti. Jadi ini contoh nyata pergeseran kurva permintaan yang drastis ya, karena tren. Kemudian selanjutnya ialah pergeseran kurva penawaran. Ini tuh pas perang Ukraina dan Rusia kemarin. Pas awal-awal itu, karena Ukraina dan Rusia merupakan supplier gandum dan sumber daya energi, pasar kedua produk itu menurun, kurvanya bergeser ke kiri banget. Karena produksi tiba-tiba nurun drastis, karena kayak seolah-olah dua produsen tuh hilang dari dunia. Mereka nggak hilang, tapi mereka tuh terbatasi. Kalau Rusia dari dari sanksi, Ukraina dari blokade. Tapi walaupun perangnya belum selesai, sekarang syukurnya kurvanya telah kembali ke kanan dikit lah, ke posisi sebelum perang mulai. Alasannya bukan karena mereka ada persetujuan. Paling besar tuh karena ada negara-negara lain meningkatkan produksi gandum sama sumber daya alam energi mereka. Nah, sekian ialah contoh-contoh interaksi nyata yang ada di dunia, interaksi pasar nyata di dunia.
Nah, untuk yang berikutnya itu ada kelebihan mekanisme pasar. Jadi, untuk kelebihan mekanisme pasar ini tuh setelah dilihat berbagai komponen-komponen dan interaksi-interaksi yang terjadi di dalam pasar, selanjutnya kita perlu tahu apa aja sih kelebihannya itu. Jadi, secara umum itu kelebihannya itu ada beberapa, ada 3 macam, yaitu yang pertama ada alokasi sumber daya yang sangat efisien. Jadi, umumnya pasar dapat mendistribusikan barang dan jasa secara efektif dan efisien yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara umum itu sendiri. Lalu itu mengarahkan investasi. Mekanisme pasar dapat menunjukkan dengan jelas mana saja industri-industri yang berpotensi menguntungkan, sehingga dapat menjadi pengarahan industri-industri mana saja yang dapat investasi. Lalu yang ketiga itu tidak adanya intervensi dari pemerintah. Jadi mekanisme pasar itu mendistribusikan barang dan jasa melalui tangan tak terlihat, atau distribusi ini umumnya sangatlah efisien, sehingga produsen dan konsumennya itu bisa memproduksi atau mengonsumsi produk apa saja tanpa intervensi dari pemerintah. Nah, sedangkan yang selanjutnya itu kita bahas kekurangan mekanisme pasar itu sendiri. Jadi setelah dilihat dari kelebihan-kelebihannya tadi yang sebelumnya sudah disebutkan, kekurangannya itu bisa dikategorikan dari 3 hal juga. Yang pertama itu adanya kegagalan pasar. Jadi umumnya itu terjadi ketika suatu pasar tidak terdapat ketertarikan bagi produsen untuk berpartisipasi karena tidak begitu adanya hal yang menguntungkan. Jadi hal ini bisa berakibatkan buruk karena beberapa pasar bisa dibilang tidak begitu menguntungkan, atau akan tetapi terdapat permintaan yang sangat tinggi. Lalu yang kedua itu terjadinya monopoli atau dapat terbentuk secara alamiah hal tersebut, baik karena biaya masuk ke pasar yang tinggi ataupun karena sulitnya bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang besar yang sudah berpengalaman pada pasar. Jadi bisa menekan biaya jauh di bawah kemampuan perusahaan lain. Lalu yang berikutnya itu ada pemborosan sumber daya, atau secara teori sumber daya harusnya dialokasikan seefisien mungkin. Tapi terdapat beberapa kasus di mana produksinya itu paling efisien belum tentu dapat menghasilkan keuntungan yang tertinggi, sehingga terjadilah pemborosan sumber daya. Oke, baiklah, yang terakhir itu kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ini, bisa dilihat bahwa mekanisme pasar ada dalam kehidupan kita sehari-hari, baik ketika pasarnya stabil dan seimbang, ketika ada subsidi, ketika ada krisis yang berdampak kepada kurva penawaran, ketika terjadi tren sehingga kurva permintaan bergeser, dan lain sebagainya. Meskipun mekanisme pasar memiliki kelebihan-kelebihan yang sangat efektif, akan tetapi ia memiliki berbagai kekurangan juga yang perlu diperhatikan. Adanya kekurangan dan kelebihan ini menunjukkan juga bahwa implementasi mekanisme pasar mungkin tidak akan ideal pada seluruh kasus. Jadi berikut juga ada beberapa referensi-referensi dari sumber-sumber yang telah kami lampirkan pada slide berikut ini. Jadi mungkin sekian presentasi dari kami mengenai mekanisme pasar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.